Shalom Bapak Ibu semua. Selamat bergabung di Khotbah Minggu bersama Boksu Willy. Puji Tuhan, kita sudah melewati tahun 2020 bersama-sama. Hari ini kita ada di minggu pertama di tahun 2021. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu semua. Kiranya di tahun yang baru ini semangat kita semakin menyala-nyala. Roh kita semakin menyala-nyala, jiwa kita semakin merindukan Tuhan, terus mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dimanapun kita berada. Yang setuju boleh bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini tema kita adalah hidup dengan integritas. Oke, kita mulai. Integritas berasal dari bahasa Latin integrate, yang artinya komplit. Kata lain dari komplit adalah tanpa cacat, sempurna, tanpa kedok. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan integritas sebagai yang pertama, keterpaduan, kemudian kebulatan, keutuhan. Yang kedua, jujur dan dapat dipercaya. Saudara, kalau kita mengambil makna daripada kata demi kata ini, yang pertama tadi, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Artinya sesuatu yang menyatu. Kemudian yang kedua tadi, jujur dan dapat dipercaya. Artinya bisa dipercaya, bisa diandalkan. Saudara, menyerahkan kita suatu pekerjaan tentu kepada orang yang dapat dipercaya. Itulah integritas. Sekarang kita lihat, integritas itu berkenaan dengan jati diri. Integritas berbicara mengenai kesejatian, bukan kemunafikan. Kemurnian, bukan pura-pura. Integritas menyatakan apa adanya, diri kita secara tulus. Suatu keberanian dan keteguhan untuk menyatakan diri dengan jujur, tanpa manipulasi, demi keuntungan atau motivasi tertentu. Saudara, integritas berbicara apa yang kita rasakan, sama dengan apa yang kita pikirkan, kita katakan, dan yang kita lakukan. Integritas berbicara mengenai gaya hidup sejati. Apa yang ada di dalam dan yang nampak keluar adalah hal yang sama, tidak berbeda. Pertanyaannya sekarang nih, siapa orang berintegritas? Yang pertama, orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki keutuhan dan keselarasan dalam pikiran, perasaan, sikap, perbuatan, dan perkataan. Katakan amin. Yang kedua, semua aspek dalam dirinya, internal, sisi dalam, dan eksternal, sisi luar, tetap sama, sinkron dan harmonis. Tidak ada rekayasa atau kepalsuan. Nah saudara, di minggu pagi ini kita akan bahas lebih dalam tentang integritas. Kita akan mulai dengan pondasi yang keliru dalam membangun integritas. Integritas yang luntur tidak hanya sekedar membuktikan kepalsuan, tapi itu juga berarti bahwa ia tidak dibangun di atas pondasi yang benar. Ujian dan proses akan membuktikan kredibilitas sebuah integritas. Saudara, ada 4 fondasi yang keliru dalam membangun integritas. Yang pertama, takut ditolak. Saudara, perasaan untuk mempertahankan penampilan dan standar tertentu agar selalu diterima dan dihargai orang lain. Sikap ini membuat orang mudah tersinggung dan sulit menerima evaluasi dan kritikan. Akhirnya hidupnya dalam kepalsuan, tidak lagi hidup dalam integritas. Untuk menghindari penolakan, kita akhirnya berusaha untuk selalu menyenangkan orang lain. Padahal hidup sendiri tidak dalam kebenaran atau kesejatian. Itu yang pertama. Yang kedua, takut dihakimi. Sikap perfeksionis, ingin selalu sempurna, membuat kita seringkali menghakimi orang lain dan diri sendiri. Itu sebabnya kita juga menjadi takut dinilai dan dihakimi. Nah, ketakutan ini akhirnya membuat kita jatuh ke dalam jurang kemunafikan, sehingga hidup kita tidak dibangun di atas fondasi integritas yang benar. Yang ketiga, takut gagal. Ketakutan ditolak dan dihakimi orang lain akhirnya membuahkan rasa takut gagal.
Kegagalan dianggap akhir dari segalanya. Kegagalan meruntuhkan semangat dan tekad. Rasa takut gagal membuat kita terbelenggu dan stagnasi di zona nyaman. Akhirnya kita tidak berani melangkah. Sehingga kehidupan kita jadi tidak punya integritas. Yang keempat, merasa malu. Rasa malu sebenarnya berkaitan dengan rambu-rambu etika. Menjadi positif jika digunakan secara tepat. Tapi perasaan malu yang berlebihan dan tidak berdasar merupakan sebuah jerat. Ini lebih tepat disebut gengsi. Sudah minder, sombong pula. Saudara, sikap ini jangan dipertahankan. Kalau tetap dipertahankan, hidup kita akan dibangun dalam satu fondasi integritas yang tidak benar. Nah saudara, 4 hal inilah yang harus kita perhatikan benar-benar. Saudara, untuk menghindari dan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, maka kita harus bangun hidup kita dalam integritas yang luar biasa. Kita harus punya fondasi yang benar. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat integritas di dalam Alkitab. Sekalipun secara eksplisit kita tidak menjumpai istilah integritas dalam Alkitab, namun secara implisit tersebar di seluruh bagian Alkitab, khususnya berkaitan dengan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayaninya. Saya akan mulai dari yang pertama, integritas iman. Saudara, setiap orang percaya harus memiliki integritas iman yang baik. Artinya, jika ia percaya kepada Allah, maka ia harus memiliki sikap dan tindakan yang sesuai dengan imannya itu. Allah menghendaki agar ada keterpaduan antara hati yang percaya dengan mulut yang mengaku. Mari kita baca Roma 10 ayat 10. Firman Allah berkata demikian. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, inilah integritas. Antara hati orang percaya dan mulut orang yang mengaku itu harus sama. Yang kedua, kita akan bahas tentang integritas diri. Yang dimaksud dengan integritas diri di sini adalah keterpaduan antara perkataan dengan perbuatan kita. Orang-orang Farisi dikecam oleh Tuhan Yesus karena mereka tidak memiliki integritas diri yang baik. Mereka mengajarkan hukum Taurat, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka adalah orang-orang munafik. Mari kita baca Alkitab kita, Matius 23, ayat 23 sampai 26. Ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari salasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ayat 24. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ayat 26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Itulah sebabnya Yohanes menyatakan bahwa kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Katakan amin. Lihat firman Tuhan lagi. Di 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, ini penting. Artinya bukan sekedar kita ngomong, tapi kita harus buktikan dengan perbuatan kita dalam kebenaran. Jadi antara perkataan dengan perbuatan kita adalah sama. Itulah integritas. Yang ketiga, integritas dalam pelayanan. Setiap orang percaya juga harus memiliki integritas pelayanan yang baik.
Orang yang berintegritas baik dalam pelayanan adalah orang yang bisa dipercaya. Katakan amin. Ketika kepadanya dipercayakan suatu pelayanan oleh Tuhan sendiri sesuai dengan talentanya, maka ia akan memegang teguh kepercayaan itu dengan pertolongan Roh Kudus. Tidak peduli apakah pelayanan itu besar atau kecil. Kita lihat beberapa contoh yang boleh Boksu Willy bagikan. Yang pertama kita lihat dari Yitro, mertua Musa. Menasehati menantunya agar dalam rangka meringankan tugas-tugas yang diembannya, yaitu menghakimi umat Tuhan. Ia mengangkat orang-orang yang memiliki integritas tinggi dalam pelayanan, cakap, takut akan Allah, dapat dipercaya, dan benci akan suap. Saudara, ini ada di Keluaran 18 ayat 21. Ayo kita baca saja firman Tuhan, Keluaran 18 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Saudara, itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Untuk pengawasan atas Yerusalem, Nehemia memilih Hanani dan Hananya. Karena mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Sekali lagi, dapat dipercaya. Dan hidupnya takut akan Allah. Lebih daripada orang-orang lain. Kita baca yuk. Nehemia 7 ayat yang kedua. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Kita lihat ada tokoh lagi yang ketiga yang bisa kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi. Beliau adalah Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus juga menasihatkan agar Timotius benar-benar mencari orang-orang yang dapat dipercaya untuk dimuridkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkomitmen dan militan. Katakan amin. Lihat di 2 Timotius 2 ayat kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Katakan amin. Pertanyaannya nih, mengapa kita harus memiliki integritas? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, karena integritas adalah kualitas yang Tuhan cari dalam diri seseorang. 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan demikian. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, kalau kita tidak kudus, kita tidak dapat berjumpa dengan Tuhan. Sebagai makhluk yang diciptakan menurut citra diri Allah, Allah menghendaki kita untuk berusaha menjadi sama dengan Dia, yaitu hidup dalam kekudusan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus memiliki integritas? Integritas menentukan masa depan kita. Saudara, orang yang memiliki integritas pasti memiliki masa depan yang lebih baik. Karena dia adalah pribadi yang benar di hadapan Tuhan dan manusia. Katakan amin. Yang ketiga, mengapa kita harus memiliki integritas? Yang ketiga, integritas kita berpengaruh pada lingkungan. Bila kita hidup sebagai orang yang berintegritas, maka apa yang kita lakukan sedikit banyak akan diikuti oleh orang yang di sekitar kita. Apalagi bila kita adalah seorang pemimpin. Saudara, kalau kita seorang pemimpin, maka pasti ada orang yang kita pimpin. Ada orang yang mengikut kita. Maka kita harus memiliki integritas. Cara berpikir kita akan diikuti oleh orang-orang yang kita pimpin. Katakan amin. Yang keempat, mengapa kita harus memiliki integritas? Saudara, yang keempat ini kita akan berbicara tentang integritas adalah khotbah yang hidup. Khotbah bukan sekedar berkata-kata tentang firman, tentang menjelaskan sebuah firman Allah. Tapi khotbah itu adalah kehidupan kita sendiri, saudara. Bila kita hidup sebagai orang yang memiliki integritas, maka orang akan mengenal bahwa orang Kristen adalah orang yang berintegritas. Apa yang kita katakan dengan mudah akan diterima oleh orang lain.
Sehingga kita lebih mudah menginjili mereka karena hidup kita sudah memberikan kesaksian yang banyak pada mereka. Puji Tuhan, saudara. Setelah kita belajar banyak hal tentang pengertian integritas, mengapa kita harus memiliki integritas, pengertian-pengertian yang berikutnya, akan kita belajar lebih dalam tentang kunci mengembangkan integritas supaya kita bisa hidup dengan integritas. Nah, kunci mengembangkan integritas yang pertama, perhatikan hal-hal kecil. Segala sesuatu selalu dimulai dari hal-hal kecil. Tidak mungkin kita lakukan sesuatu langsung besar, saudara. Kita juga sering tersandung karena hal-hal yang kecil juga. Karena itu selalu perhatikan hal-hal kecil, perkara yang sepele. Firman Allah juga berkata, kalau kita setia pada perkara kecil, maka kita akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Yang mau dan setuju dengan saya katakan amin. Oke, yang kedua, katakan tidak pada pencobaan. Ketika pencobaan datang, kita punya kuasa untuk berkata tidak. Sekalipun bila kita tidak melakukan, tidak ada orang yang tahu. Amin. Tapi kita dan Tuhan tahu bila kita telah jatuh dalam pencobaan. Maka kita harus berani katakan tidak pada pencobaan. Yang ketiga, kunci membangun integritas. Saudara, jangan bedakan kehidupan di depan umum dan ketika tidak dilihat oleh orang. Saudara, kehidupan kita ditentukan pada waktu kita sendiri dengan Tuhan. Pertanyaannya nih, kira-kira waktu Anda sendiri di kamar atau Anda sendiri dimanapun, apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda lakukan? Biarlah semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Saudara, jangan ingin dipuji orang. Lakukan apa yang seharusnya kita lakukan, baik dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Saudara, integritas seseorang erat kaitannya dengan jati diri yang sejati. Seluruh aspek kehidupannya, baik yang internal maupun eksternal, berjalan dengan harmonis, tanpa kepalsuan atau kemunafikan. Dengan kata lain, pribadi yang berintegritas adalah mereka yang memiliki keselarasan dalam pikiran, perasaan, perbuatan, serta perkataannya. Katakan amin. Bagi orang Kristen, integritas merupakan hal yang sepaket dengan kehidupan rohaninya. Integritas menjadi gambaran hidup orang percaya yang tercermin dari sikap sehari-harinya, entah saat berada di tempat umum maupun saat sendirian. Alkitab menunjukkan bahwa orang yang berintegritas punya hubungan atau pergaulan yang erat dengan Tuhan. Misalnya Nuh, Abraham, Daud, dan Paulus. Mereka selalu berusaha hidup benar, mau terus belajar dan menjadi pelaku firman yang setia. Lalu bagaimana caranya kita bisa menjadi pribadi yang punya integritas atau pribadi yang mau hidup dengan integritas? Mari kita belajar dari seorang tokoh Alkitab berikut yang menjunjung tinggi nilai integritas dalam kehidupannya. Dia adalah Daniel. Saudara, saya melihat Daniel ini orang yang punya integritas. Sesungguhnya tokoh yang punya integritas sejati adalah Tuhan Yesus. Namun saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita belajar dari tokoh yang satu ini. Karena beliau ini adalah seorang hamba Tuhan. Supaya kita juga menjadi hamba Tuhan yang punya integritas. Katakan amin. Kita buka Alkitab kita. Daniel 6 ayat 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap langit yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Lihat saudara, posisi Daniel sebagai pejabat tinggi di kerajaan Media Persia membuat banyak pejabat yang lain iri dan tidak senang. Untuk menjatuhkan Daniel, mereka mempengaruhi Raja Darius untuk mengeluarkan perintah terkait larangan ibadah kepada siapapun kecuali raja. Saudara, ini bisa baca di Daniel 6 ayat 4-7 ya. Namun Daniel merupakan sosok yang memiliki integritas.
Ia teguh memegang komitmennya dalam doa untuk tidak menyembah berhala. Bahkan dimasukkan ke gua singa pun tidak dapat menggoyahkan hati dan imannya kepada Allah. Integritas berarti memegang komitmen dan loyalitas. Mereka yang punya integritas akan menepati janji dan mempertahankannya sampai akhir, walaupun itu membutuhkan yang namanya pengorbanan. Sebaliknya, kegagalan dalam memenuhi komitmen seringkali mencerminkan lemahnya integritas seseorang. Sebagai orang Kristen, sudahkah kita berkomitmen terhadap iman kita? Apakah janji yang kita ikat dengan Tuhan mulai digoyahkan oleh gaya hidup yang buruk? Apakah iman kita mudah dipengaruhi oleh teman, lingkungan, keluarga, atau berbagai persoalan hidup yang melanda? Mari kita belajar membangun integritas seperti Daniel dengan menjaga komitmen kita terhadap Tuhan serta menaati firman-Nya. Terakhir saudara, saya bukakan Mazmur 24 ayat ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, pemazmur mengajarkan kita bahwa kita harus punya integritas. Siapa yang boleh naik ke gunung? Ke gunung itu berbicara tentang tempat yang kudus, tempat di mana kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Tentu orang yang hidup kudus, orang yang hidupnya benar, orang yang punya integritas. Ya, dia orang yang bersih tangannya. Kemudian orang yang murni hatinya, orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan orang yang tidak bersumpah palsu. Sudah, orang-orang yang punya karakter seperti inilah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari jadilah hamba Tuhan yang punya integritas, karena integritas berbicara tentang kualitas hidup dan akan membawa kita bisa naik ke gunung Tuhan untuk diberkati Tuhan. Filipi 2:5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, sebagai penutup, saya memberikan Anda sebuah kalimat yang boleh memberkati Bapak Ibu semua. Lihat, di tengah banyaknya kepalsuan dan kepura-puraan di dunia ini, kita sebagai orang Kristen sebenarnya sudah punya fondasi yang benar, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, padankanlah hidup kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dengan demikian, integritas kita dapat menjadi inspirasi bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Sehingga saudara, amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus kita bisa tuntaskan bersama-sama. Yang mau dan setuju dengan saya, katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat khotbah minggu ini dengan tema hidup dengan integritas. Bapa berkati setiap kawan-kawan jemaat Tuhan yang boleh terus mengikuti khotbah online kami. Bila mereka diberkati dimanapun mereka berada. Bila mereka punya hidup yang penuh dengan integritas. Bila mereka melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga hari-hari ini lewat kehidupan mereka, banyak orang boleh dibawa datang kepada Kristus. Sehingga kami boleh melihat di tahun yang baru ini, kami bersama-sama masuk pada tahun integritas. Bersama-sama kami menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu semua bangsa jadi murid-Mu Tuhan. Kami rindu banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya! Mari orang diberkati Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Saudara, ingat, integritas berbicara apa yang kita rasakan sama dengan apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Integritas berbicara mengenai gaya hidup sejati. Apa yang ada di dalam dan yang nampak keluar adalah hal yang sama, tidak berbeda. Sebagai orang Kristen sejati, mari kita berkomitmen terhadap iman kita. Jadikan integritas menjadi gaya hidup kita. Hiduplah dengan integritas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.